Insya Allah di channel ini, di kelas kreator ini kita akan membahas itu bagaimana sih cara menjadi konten kreator dari nol sampai kita bisa dimonetisasi baik dari jam tayangnya, subscriber apa subscriber, pengikutnya atau followernya dan lain sebagainya. Hal-hal apa saja tidak diperbolehkan dan apa saja yang diperbolehkan di Facebook. Insya Allah kita akan bahas ini secara terperinci. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kelas kreator, kelas kreator 28. Jika di video sebelumnya itu kita sudah membahas perbedaan fanspage dengan mode profesional. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa sih tips-tips sebelum kita ingin menjadi konten kreator. Ya, ada beberapa 10 tips lah harus kita ketahui dulu sebelum kita benar-benar terjun ke dunia konten kreator, khususnya kreator Facebook. Nah, jadi pertanyaannya, emang ada ya hal-hal atau trik-trik khusus sebelum kita menjadi konten kreator? Sebenarnya tidak ada. Ya, sekali lagi sebenarnya tidak ada, akan tetapi biasanya kita sebelum melakukan sesuatu itu harus ada pertimbangan terlebih dahulu. Harus ada ilmu-ilmu yang harus kita ketahui sebelum kita menjadi konten kreator. Karena apa? Karena saya lihat banyak di grup-grup Facebook ya, grup-grup konten kreator begitu, yang tahu-tahu mereka langsung terjun tanpa mengetahui apa-apa saja yang ada di Facebook ini, apa-apa saja aturan dan apa-apa saja yang tidak diperbolehkan di Facebook ini sebegitu. Nah, banyak konten kreator pemula itu yang langsung terjun tanpa mempelajari sesuatu yang ada di Facebook ini. Nah, misalnya nih, ada mereka yang bikin video atau upload video. Jadi mereka upload itu tanpa mengetahui apakah diperbolehkan memakai musik di luar Facebook, atau apakah boleh mereka menggunakan kata-kata ini, atau apakah boleh mereka menampilkan seperti ini. Akan tetapi mereka dengan pedenya untuk menampilkan itu. Sebenarnya itu adalah hal yang wajar, karena sebagai kita konten kreator pemula yang mungkin kita banyak yang tidak diketahui. Akan tetapi kesalahan kita adalah kita tidak mencari tahu tentang itu. Nah, saya ambil contohnya ada di sini. Saya tidak mau menyebutkan nama akunnya karena ini adalah privasi seseorang, dan walaupun dia telah mengupload video tersebut ya, karena saya takutnya ini akan menjadi bahan perdebatan. Jadi saya kasih tahu di sini ada beberapa, saya contohkan salah satu akun yang akun itu saya lihat dia itu menampilkan sesuatu yang vulgar ya. Akun ini memang tidak akun yang mungkin tidak berasal dari Indonesia ya. Cuman apabila kita orang Indonesia ya mengupload video seperti ini, saya rasa ini akan menjadi pelanggaran. Jadi teman-teman, di Facebook itu tidak semua hal yang diperbolehkan, sama halnya dengan YouTube ya. Apalagi yang namanya re-upload itu saya rasa 100% itu tidak akan diizinkan kecuali kita membikinkan yang namanya reaction ya. Jadi di sini beliau memperlihatkan sesuatu yang saya rasa itu tidak perlu seperti itu. Jadi di sini dia memperlihatkan organ tubuhnya yang itu akan membawakan video yang tidak senonoh atau video vulgar. Nah, untuk itu saya kali ini akan membagikan tips-tips tersebut ya, karena dari tadi ngomong banget ya, ngomong terus ya. Nah, untuk itu ada beberapa tips. Yang pertama itu ya pasti niat ya. Yang pertama itu adalah niat. Jadi ya walaupun kita belum tahu tentang apa sih konten kreator dan bagaimana tata caranya, dan akan tetapi jika kita sudah memilikinya, itu adalah hal yang pertama, modal yang telah kita miliki, karena sesuatu itu dimulai dari niat. Nah, yang kedua adalah
Yang kedua adalah tentukan jenis konten teman-teman ya. Jenis konten apa nih yang akan kita buat? Ya, silakan teman-teman lihat di Facebook itu karena ada beberapa hal atau ada beberapa tipe-tipe konten yang mungkin teman-teman bisa untuk membuatnya. Nah, yang Nah, seperti yang teman-teman lihat ada ibu-ibu yang sibuk dengan cuci piringnya atau kegiatan sehari-harinya, ada mereka sibuk dengan masak-masaknya, ada yang mereka sibuk dengan berbagi apa yang mereka bisa, dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa teman-teman tiru. Silakan teman-teman cari tahu dulu apa sih konten yang teman-teman bisa dan apa konten yang kira-kira teman-teman bisa untuk menguploadnya seperti itu. Ya, karena algoritma itu akan mempengaruhi jenis konten kita. Oh, maksudnya gini, jenis konten kita itu apakah satu konten atau satu niche itu akan mempengaruhi algoritmanya. Ya, saya sarankan teman-teman tidak membuat konten yang campur-campuran seperti itu. Mungkin hari ini teman-teman membuat konten olahraga, besoknya masak, besoknya lagi itu daily vlog, besoknya lagi tutorial ya. Saya sarankan tidak. Silakan teman-teman bikin satu tema konten saja sesuai dengan apa yang teman-teman bisa di kehidupan sehari-hari teman-teman seperti itu. Ya, memang ada beberapa orang yang bikin konten itu campur-campurannya. Pertanyaannya, apakah mereka mendapatkan algoritma yang baik dan siapa mereka? Ya, secara kita yang orang biasa ini bukan siapa-siapa ini tidak akan ada penonton yang selalu mencari konten kita begitu. Jadi silakan tentukan niche teman-teman sendiri ya. Nah, yang ketiga adalah konsisten. Konsisten dari teman-teman. Jadi, silakan teman-teman usahakan kalau teman-teman sudah benar-benar ingin terjun di dunia konten kreator ini, silakan teman-teman upload secara konsisten baik dari postingan teman-teman, video teman-teman, reels teman-teman, silakan upload. Saya tidak bisa menyebutkan berapa jumlahnya karena itu adalah kepastiannya adalah di pihak Facebook itu sendiri. Jadi saya tidak bisa menyebutkan berapa sih Kak, berapa reel sih sehari itu harus saya upload agar saya cepat dimonetisasi, berapa video, berapa postingan saya tidak bisa menyebutkan, akan tetapi saya sebutkan konsisten ya. Jika teman-teman hari ini upload 3 reels, ya usahakan besok juga upload 3 reels seperti itu. Sebisa teman-teman, akan tetapi kuncinya adalah konsisten. Jangan hari ini teman-teman upload reel, tahu-taunya seminggu setelah itu teman-teman tidak upload. Nah, itu sebisa mungkin dihindari seperti itu. Jika tidak ada hal-hal yang diperlukan lagi seperti itu. Jika tidak ada hal-hal yang mengganggu aktivitas teman-teman. Nah, yang keempat adalah silakan teman-teman tentukan teman-teman ini ingin bermain di Facebook apa ya, di fansback kah ataukah di profil teman-teman. Silakan teman-teman tentukan itu terlebih dahulu ya. Karena apa? Emang pengaruh ya, Kak. Jika fansback dan Facebook Pro kita berjalan seirama gimana nih, Kak? Ya menurut saya sangat pengaruh ya, karena jika kita pemula ini menentukan konten itu saja sudah susah, apalagi untuk membuat hari-hari konten sehari-harinya seperti itu. Dan jika teman-teman menjalankan dua portal tadi antara Facebook fansback dengan Facebook profesional, pertanyaannya apakah teman-teman sanggup untuk membuat konten-konten tersebut? Contoh seperti ini. Jika teman-teman konsisten untuk upload 3 reel, otomatis jika teman-teman berjalan di dua portal ini, teman-teman secara tidak langsung harus mengupload 6 reel di dua portal ini. Nah, apakah teman-teman siap untuk itu ya? Karena memang di awal ini semangat kita itu menggebu-gebu untuk menjadi konten kreator ya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, terkadang mungkin ini saya saja, terkadang kita bingung nih, hari ini kita bikin konten apa gitu. Setelah kita menentukan niche tersebut. Nah, itu apakah teman-teman sanggup untuk membuat banyak video di satu niche tersebut? Nah, jika teman-teman siap dan sanggup, ya silakan saja untuk menjalankan di dua portal tersebut seperti itu. Nah, yang selanjutnya silakan teman-teman belajar cari tahu tentang Facebook ini
ya, sejauh apa teman-teman mengetahui Facebook ini, hal-hal apa saja yang teman-teman ketahui dan yang hal-hal yang tidak teman-teman ketahui begitu. Silakan teman-teman belajar dari konten-konten kreator ya. Silakan teman-teman cari tahu apa sih pelanggarannya, ya bagaimana untuk cara untuk membuat video atau reels kita itu viral atau FYP seperti itu. Bagaimana untuk mendapatkan pengikut 5.000 pengikut dalam waktu kurun sekian bulan, gimana untuk bisa mendapatkan jam tayang. Ya silakan teman-teman pelajari insyaallah di channel ini. Ya, jika teman-teman ini menonton di YouTube ya, insyaallah di channel ini, di kelas kreator ini kita akan membahas itu bagaimana sih cara menjadi konten kreator dari nol sampai kita bisa dimonetisasi baik dari jam tayangnya, subscriber subscriber, pengikutnya atau followernya dan lain sebagainya. Hal-hal apa saja tidak diperbolehkan dan apa saja yang diperbolehkan di Facebook, insya Allah kita akan bahas ini secara terperinci ya. Untuk itu silakan teman-teman stay dan jangan lupa untuk selalu ikuti video-video yang ada di kelas konten kreator ini. Begitu. Nah, yang selanjutnya adalah Nah, yang selanjutnya usahakan sebisa mungkin teman-teman itu jangan follow to follow. Ada istilahnya ya, follow to follow atau reels to reels. Silakan follow saya di reels dan sebagainya. Yaitu saya tidak menyalahkan teman-teman ya. Itu saya tidak berani mengatakan itu adalah suatu kesalahan yang fatal. Akan tetapi bagi teman-teman yang ingin benar-benar mendapatkan pengikut maupun penonton yang alami, ya saya sarankan untuk tidak melakukan follow to follow maupun reels to reels seperti itu. Kenapa saya tidak menyarankan seperti itu? Karena begini teman-teman, mungkin ada beberapa orang yang kita minta untuk follow kita ya. Ingat ya, kita yang meminta untuk memfollow kita. Mungkin tontonan mereka itu tidak sama dengan konten-konten yang kita bikin. Dan itu akan merubah algoritma teman-teman. Misalnya seperti ini, kita fokus untuk membuat konten tentang hewan. Nah, ternyata teman-teman minta follow sama saya. Nah, dan ternyata saya itu tontonan saya adalah olahraga. Nah, jadi itu kan tidak sinkron dan akan merubah algoritma. Pun kalau seandainya saya follow, mungkin itu akan menambah followers teman-teman akan, tetapi saya rasa tidak akan berpengaruh di jam tayang teman-teman seperti itu. Dan fatalnya saya takutnya akan merubah algoritma dari Facebook itu sendiri seperti itu. Nah, jadi sebisa mungkin kita untuk carilah penonton maupun pengikut yang alami seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya gimana buat kita mendapatkan jangkauan yang banyak, mencari pengikut yang luas seperti itu? Ya, nanti di video selanjutnya kita akan bahas itu. Akan tetapi di sini saya berikan beberapa hal yang mungkin umum ya teman-teman. Ya, itu adalah teman-teman silakan masuk grup-grup yang sesuai dengan kontennya teman-teman, yang sesuai dengan niche-nya teman-teman seperti itu. Misalnya teman-teman itu aktif membuat konten tentang hewan, ya silakan teman-teman cari itu grup-grup yang memang notabene-nya adalah orang-orang yang pecinta hewan seperti itu. Jadi secara tidak langsung mereka memang akan mencari akunnya teman-teman. Mereka akan follow teman-teman karena mereka memang ingin tontonan yang teman-teman sediakan seperti itu. Nah, jika teman-teman hobinya masak dan konten teman-teman seputar dengan masak, ya silakan teman-teman masuk ke grup yang notabene-nya adalah ibu-ibu yang suka masak-masak seperti itu. Secara tidak langsung mereka memang akan mencari video maupun reels yang teman-teman sediakan seperti itu, karena memang mereka butuh video atau tontonan yang kita bikin seperti itu. Nah, jadi silakan teman-teman masuk ke grup-grup yang sesuai dengan niche-nya kita seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah yang terakhir, itu silakan teman-teman upload ya. Sekali lagi silakan teman-teman upload di jam-jam orang-orang yang sedang istirahat, yang orang-orang mungkin di situ di jam-jam tersebut orang-orang memang
lebih lebih sering untuk menggunakan handphone ya. Saya tidak bisa menyebutkan jam berapa, ya silakan teman-teman untuk silakan teman-teman untuk menentukan jam-jamnya sendiri. Kira-kira jam berapa nih orang-orang ramai untuk berada di handphone, untuk memegang handphone seperti itu. Kira-kira orang-orang jam berapa nih yang benar-benar mungkin sedang istirahat, jam makan siang. Jadi silakan teman-teman upload di jam tersebut ya, karena otomatis jangkauan teman-teman secara tidak langsung akan lebih leluasa dan lebih besar ketika teman-teman upload di jam-jam tersebut, karena atau sedang menggunakan handphone seperti itu. Nah, mungkin itu tips-tips yang dapat saya sampaikan ya secara pengalaman saya pribadi. Untuk itu, silakan nih sebelum teman-teman terjun di dunia konten kreator untuk menentukan niche teman-teman, jam berapa teman-teman upload, dan tips-tips yang saya berikan tadi seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kita kali ini ya, di video saya kali ini. Untuk itu sekali lagi terus semangat, karena hasil tidak akan karena usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Untuk itu yang teman-teman yang ingin terjun di konten kreator, jangan putus asa terlebih dahulu, jangan patah semangat jika reels teman-teman tidak viral, tidak luas jangkauannya seperti itu. Jika pengikut teman-teman itu tidak bertambah, ya jangan patah semangat, teruslah berjuang, karena kita tidak tahu bagaimana proses seseorang yang sudah mendapatkan hasil di Facebook ini di waktu yang belakangan seperti itu. Kita tidak tahu bagaimana sih jatuh bangunnya orang-orang tersebut. Untuk itu selalu semangat dan jagalah selalu konsisten teman-teman. Oke, selamat bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.